Bu Grace, kami persilakan. Terima kasih Lia sudah pimpin pujian luar biasa. Kita semua diberkati. Selamat tahun baru sekali lagi buat saudara-saudara semua. Kita semua puji Tuhan boleh memasuki tahun 2023. We are survive melewati tahun 2022. Berhasil melewati 2022 dan hari ini kita semua hidup, kita semua bisa join Zoom. Ini semua juga berkat Tuhan. Happy New Year. Tuhan baik, walaupun senior centernya tutup, kita tetap buka lewat Zoom. Tuhan tetap hadir. Saudara dan saya tetap menikmati kasih Tuhan, tetap sebagai satu keluarga Allah boleh berbakti bersama-sama. Kita bersyukur, inilah tempat di mana kita bisa connect up, connect in, dan connect out ya. ICCC. I connect up, connect in, dan connect out. Dalam perjalanan kita menjadi serupa dengan Kristus. Welcome back Pak Taufik, Pak Bu Susi yang dari Indonesia sudah sampai dengan selamat. Juga yang lain-lain semuanya. Bersyukur kita bisa berkumpul lagi ya. Nah, satu minggu menjelang tahun baru ini adalah minggu yang pasti sangat menyibukkan buat kita semua lah ya. Habis Natal ada yang jalan-jalan keluar kota, ada saudara-saudara yang datang, ada yang family pada ngumpul dari luar kota, ada yang keluar negeri baru pulang, harus pulang lagi ke Indonesia, ke Amerika. Banyak sekali lah hal-hal yang pasti menyibukkan kita semua. Dan kami berdua juga sangat sibuk dan banyak hal-hal yang mungkin kesibukan-kesibukan yang tidak kami duga akan terjadi gitu ya. Nah, saya mau cerita sesuatu kejadian yang baru saja menimpa kami setelah kebaktian Natal kemarin ya. Jadi ini peristiwa bertalian dengan anjing German Shepherd kami yang namanya Panther. Beberapa dari saudara sudah kenalan, ini adalah anjing German Shepherd. Jangan ditunjukin dulu Pak Taufik, nanti dulu Pak Taufik. Yang warnanya hitam, ya saudara tahu ya, Panther kan namanya hitam. Nah, eh, kemarin hari Minggu kita memperingati Natal. Kita juga ada kebaktian Zoom. Kita semua eh, apa namanya kumpul ya di Zoom. Waktu itu saudara melihat saya melihat Pak Yudi. Yang saudara nggak tahu adalah pagi itu bangun tidur, Pak Yudi sudah langsung kasih tugas buat saya hadiah Natal. Itu panther muntah. Tolong bersihin kandangnya. Christmas gift for me in the morning is untuk membersihkan kandangnya panther dari muntahan. Dan Pak Yudi juga, aku harus keluarkan panther ini begini begitu. Ya sudah, oke, saya bersihkan muntah ya. Saya lihat-lihatnya pemuntah dia semua dia keluar semua. Nggak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Kenapa? Apa masuk angin? Mau dikerokin? Masa dikerokin? Ya sudah, saya udah bersihin, masukin lagi. Coba kita kasih kuah ayam gitu kan, kasih minum, kasih kuah ayam biar angetan lah, kasih nasi putih gitu ya, biasanya memang disuruh gitu. Lalu kita kasih pagi itu, tidak berapa lama kemudian muntah lagi saudara. Langsung Pak Yudi bilang, aku harus keluarkan lagi, tolong bersihkan lagi kandangnya. Itu hadiah kedua, hadiah Natal. Saya bertubi-tubi dapat hadiah Natal ini pagi itu. Lalu saya bersihkan sudah ya. Nah ini sudah bersih, masukkan lagi, kasih minum aja, udah kasih minum aja daripada nanti muntah lagi. Sudah kasih minum. Nah saudara, dikasih minum tetap muntah lagi. Kali ini yang keluar adalah air. Tapi saat itu saya sudah harus join Zoom sama Pak Wira. Jadi saya bilang, saya harus urus Pak ini ICCC, jadi saya harus cepat-cepat. Nah, jadi di salah-salah kalang kabut pagi itu, ya, saya masih text message, ada yang selamat Natal, ada yang apa. Terus sama Pak Wira, ayo Pak Wira join cepetan ini. Aduh, Zoom-nya kita harus tes segala macam gitu kan. Wes, telepon lah apa, kalang kabut. Sebetulnya keadaannya kalang kabut sekali di sini. Nah, tapi terus Pak Yudi yang urus Panther, sampai semuanya, coba bayangkan ya saudara, Pak Yudi pimpin pujian saat itu. Ya sudahlah, dengan segala keterbatasan semuanya. Tetapi kita ingat bahwa inti Natal kemarin kita belajar bahwa inti Natal adalah kasih.
Ya, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Jadi apapun yang sedang terjadi saat itu, apapun yang sedang kami alami saat itu, kami tetap melayani Tuhan. Karena sekali lagi kami sedang belajar juga dan sedang mengalami inti Natal adalah kasih. Dan waktu saya menjelaskan mengenai interruption di dalam kita sedang dekorasi Natal, tiba-tiba ada interrupt sesuatu dari anak kita, suami kita lagi masak, anak kita, suami saya. Nah, jangan kita hanya menjadi seorang dekorator, jangan hanya sekedar menjadi juru masak, jangan sekedar menjadi apa. Itu sebetulnya juga bicara kepada kami gitu ya. Jadi ada hal-hal yang urgent, ada hal-hal yang harus kita tolong, ada hal apa gitu loh. Jangan kita melupakan hal-hal semacam itu dan kita uh, menanggapi sebagai rasa kasih kita. Nah, itu yang kami alami. Nah, setelah acara kebaktian ICCC, kami itu akan ke San Francisco untuk merayakan Natal bersama keluarga. Sebelum pergi, biasanya memang Pak Yudi keluarkan penter untuk pupi dulu ya, untuk buang air, karena kita mau tinggal lama. Tapi waktu mau masuk, dia nggak mau masuk ke crate atau kandangnya. Jadi dia tetap duduk uh, di depan gitu ya, di depan pintu masuk ke dalam uh, apa namanya living room, tapi dia duduk aja di situ, nggak mau masuk. Kita jadi bingung, ditarik-tarik, disuruh masuk nggak mau. Seperti dia tuh memberikan signal kalau dia nggak mau masuk crate, ini anjing pintar juga ya, karena dia membutuhkan pertolongan. Kita kan nggak tahu. Dan memang betul, saudara. Akhirnya Pak Yudi, kita pikir gimana ya ini ya, yang nggak mau masuk, ini apa ada sesuatu, kita coba telepon pet hospital gitu. Dan minta appointment gitu, bawa penter ke sana. Dan kebetulan ada yang buka di daerah Eldorado Hill, jadi Pak Yudi langsung bawa sekitar jam 2 itu ke emergency room. Ya, dan seperti biasa emergency room ya, yang sudah pernah ke sana, Pak Agwan ya, pernah ke sana terakhir-akhir ini, lama banget nunggunya kan, nunggu lama sekali. Dan ini juga sama, apalagi itu tanggal 26 Desember. Jadi Pak Yudi nunggu sampai 25 ya, 25 Desember. Sampai 5 jam. Dari jam 2 sampai jam 7 malam, Saudara. Batal lah kita ke San Francisco. Nah, di sana Panther itu di X-ray. Waktu di X-ray, di analisa radiologisnya bilang kelihatannya ada sesuatu di ususnya Panther. Dia belum bisa memastikan itu apa gitu ya. Tapi dia bilang saya akan kasih infus buat Panther supaya apa namanya supaya dia nggak dehidrasi dan boleh pulang. Lalu besok pagi-pagi harus datang lagi ke rumah sakit untuk di X-ray lagi, mau dilihat benda itu atau sesuatu yang di dalam kolon dalam ususnya gerak apa enggak gitu loh, move apa enggak. Nah, lalu ya sudah, akhirnya setelah nunggu 5 jam, malam-malam itu jam 7 boleh pulang. Lalu Panther pulang, satu malam dia lemas sekali, nggak makan, nggak minum, nggak mau makan, nggak mau minum. Dan besok pagi-paginya kita bawa lagi ke Pet Hospital, nih tanggal 26 Desember, di X-ray lagi. Dan waktu di X-ray ternyata itu barang itu tidak move, bayangan itu tidak move gitu. Jadi kita masih belum tahu apa sebetulnya yang terjadi. Para dokter itu menyarankan kami untuk di ultrasound. Jadi mereka mencarikan klinik-klinik, rumah sakit yang buka, yang bisa ada ultrasound mesinnya gitu untuk dilihat. Tapi itu tanggal 26, sampai ke UC Davis sudah dicari. Nggak dapat appointment dan susah sekali gitu. Sampai sore belum ada. Dan kita nggak bisa menunggu terlalu lama begitu ya, karena ini sudah nggak mau makan, nggak mau apa gitu. Akhirnya Pak Yudi ambil keputusan untuk sudah di surgery saja. Jadi anyway, kalau diperiksa ultrasound terus ada sesuatu kan juga harus di surgery. Sudah di surgery aja. Akhirnya kita ambil keputusan sore tanggal 26 itu Panther di surgery. Setelah di surgery jam dapat waktunya itu jam 8.25. Jadi malam ini. 8.25. 3 jam itu kira-kira dioperasi. Lebih malahan ya, karena dokternya itu telepon subuh jam setengah 1 malam dia baru telepon. Dan dia kasih berita bahwa
sudah disurgery, sudah dibuka semuanya, dan memberitahu bahwa ada 2 potongan benda di dalam perutnya Panther. Nah, Pak Taufik bisa tunjukkan fotonya itu, ada 2 potongan bola di usus Panther. Ya, itu pertama fotonya Panther setelah dioperasi, digunduli perutnya, tangannya dikasih diinfus itu ya waktu itu. Lalu saya nggak tunjukin jahitannya, itu mengerikan sekali. Terus next slide-nya itu adalah potongan bola. Nah, memang saudara, bulan November lalu ya, karena kita sempat bikin foto waktu mereka mainan ini tanggal 8. Panther itu makan bola. Dia main bola yang oranye ini, Panther sangat suka bola ini. Ini bola menjadi berhalanya Panther ini sebetulnya. Selalu dibawa kemana-mana dan dia sangat tertarik sama bola ini. Selalu dikunyah-kunyah begitu ya. Dan waktu itu for some reason meleng pengawasannya dan kemakan sebagian dari bola itu. Waktu Pak Yudi bilang Panther makan bola, wah saya langsung ambil hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida saya ambil dosis tinggi loh. Saya kasih apa untuk dia bisa muntah gitu loh. Memang saya bikin suruh muntah dia berkali-kali, dia muntah, keluar semua barang, tapi potongan bola itu tidak keluar. Waktu potongan bola itu tidak keluar, kita jadi lihat ke kristal. Jangan-jangan dia yang makan. Kita kasih dosis tinggi lagi. Kristal juga suruh muntah. Dua-duanya muntah, tapi tidak mengeluarkan dada yang mengeluarkan bola ini. Cuma dari history, Panther itu sudah berkali-kali mengalami hal seperti ini. Cuma berapa kali itu muntahannya bisa keluar gitu loh, bolanya bisa keluar petilannya, tapi mungkin ini saking besarnya mungkin ya. Jadi saat itu dari history Panther yang suka makan, kami cuma berpikir Panther ini kemungkinan besar Panther. Jadi kita sudah tahu bahwa kemungkinan besar ada bola di dalam perutnya Panther gitu kan, yang kita nggak tahu caranya ini nanti bagaimana gitu. Akhirnya waktu berjalan, sebetulnya saya sempat berpikir bulan Januari saya mau suruh muntah lagi gitu loh. Barangkali bola itu sudah lebih lunak. Karena dulu pernah terjadi begitu. Bolanya menjadi lunak sehingga setelah 2 bulan kemudian disuruh muntah lagi bisa keluar gitu. Nah, belum terjadi bulan Januari, kemarin sudah terjadi sesuatu. Dan akhirnya karena keadaan diperoperasi, bolanya keluar. Yang sebelah kanan itu coklat-coklat itu adalah potongan bola yang sudah melar ya, orang Jawa bilang sudah menjadi lebih besar karena terkena asam di dalam perut mungkin gitu ya. Dan itu ternyata kali ini masuk sampai ke usus sehingga harus dioperasi. Tapi puji Tuhan, setelah 2 malam tinggal di pet hospital, nginep, Panther boleh pulang. Jadi selama 14 hari ini dia sedang dalam masa pemulihan. Invoice biaya untuk operasi itu 7.000, saudara. Itu pengorbanan kami untuk menyelamatkan nyawa Panther. Tapi untung ada insurance. Kita beli pet insurance ya waktu itu. Jadi nanti akan di-reimburse lah. Nggak tahu, mungkin kita bayar sebagian. Nah hari ini saudara, apa kaitannya nih urusan si Panther dengan bolanya ini? Hari ini kita memulai tahun yang baru. Saat kita tuh membuka lembaran yang hidup yang baru, saya merenungkan juga Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui setiap peristiwa di dalam kehidupan kita ya. Dan dalam hal ini, dalam minggu ini saya juga, apa Tuhan yang Tuhan mau belajar, kami belajar juga dari peristiwa apa yang Panther ini. Jangan sampai peristiwa itu hanya terjadi berlalu tanpa kita mengambil satu hikmah, apalagi sesuatu yang kita bisa kaitkan dengan kehidupan rohani kita. Nah, waktu itu saya merenungkan dan waktu mempersiapkan ini juga saya bilang saya mau share lah tentang Panther ini ya, karena ada banyak hal yang mungkin kita alami di waktu-waktu yang lampau, hal-hal yang perlu kita tinggalkan, kan kita lagi masuk tahun baru nih, dan mungkin itu adalah pengalaman-pengalaman buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu seperti kebiasaan menggigiti bola yang Panther lakukan. Karena dia itu sangat senang dengan bola itu. Seperti berhala di dalam kehidupannya. Sehingga dia itu
begitu asiknya sampai makan bola. Yang Penter lakukan tadi juga, dosa itu bisa terasa asik. Dosa apa yang kebiasaan yang kita lakukan bisa terasa membuai atau membuat kita menjadi kebiasaan cuma begini aja gitu ya, dan akhirnya itu tertelan masuk ke dalam hidup kita, terus jadi mendarah daging. Dan akhirnya nanti akan menjadi sesuatu yang membahayakan jiwa kita dan bahkan bisa mendatangkan kematian bagi rohani kita. Memang kalau kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan bayar lunas itu biaya operasinya ya. Dengan darah yang mahal Tuhan Yesus akan menebus dosa kita. Hari ini kita juga akan memperingati kematian Yesus, kebangkitannya, pengorbanannya buat kita melalui perjamuan suci. Tuhan Yesus bayar dengan darah yang mahal. Tetapi sampai Tuhan harus izinkan kita itu mengalami prosedur operasi untuk mengeluarkan hal-hal yang merusak hidup kita itu. Dan proses itu tidak enak. Proses itu tidak enak. Nah, hari ini di tahun yang baru, tahun 2023, seperti Tuhan juga mengingatkan saya untuk menata ulang kehidupan kita yang terlalu banyak mungkin kita menelan bola-bola di waktu yang lampau. Bola-bola itu ya mungkin adalah kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti tadi saya bilang, mungkin adalah menyia-nyiakan waktu, memboros-boroskan uang, ya, tidak bijaksana dalam menggunakan sesuatu, menonton sesuatu, melakukan sesuatu, atau juga bola-bola berupa kemarahan, sakit hati, iri hati, kecewa, kesombongan, gengsi, emosi, suka mengeluh, dan lain-lain lah. Bola-bola yang bisa akhirnya itu akan menjadi racun di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Mari kita buang semua itu sebelum itu menjadi lebih serius. Karena ada proses sebelum sesuatu itu meledak. Diperlukan 2 bulan untuk bola yang dimakan Panther itu sampai ke usus, sampai bikin gara-gara. Ya. Waktu dia makan, dia tidak langsung sakit, tidak langsung mati. Tapi kalau dibiarkan, dia akan membahayakan. Dan apapun yang sedang kita alami, operasi apa yang mungkin Tuhan sedang lewatkan di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik waktu kita selesai melewati proses itu. Dan kita memasuki tahun 2023, sepanjang ini, kita memerlukan kekuatan sebagai landasan kita dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan mau kita berubah. Segala sesuatu yang kita harus hadapi di tahun 2023. Seperti Panther sudah selesai operasi, dia harus menghadapi hari yang baru dengan cara hidup yang baru. Demikian juga kita 2022 sudah lewat, dan mungkin ada chapter-chapter yang Tuhan tutup di tahun 2022, dan kita buka yang baru, lembaran baru di 2023 dengan benar, dengan sesuatu yang Tuhan mau. Dan tahun ini kita akan mengawali bulan Januari 2023 belajar tentang firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Saya bicara dengan Pak Roni, Bu Indiria, Bu Hana yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga nanti akhir bulan Pak Hengki. Ya, bahwa tema tahun ini, tahun 2023, khususnya Januari ya, maksudnya adalah firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Karena apa? Tadi kita sendiri juga nyanyi, firman-Mu tiada berubah ya, firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Tadi ya waktu kita nyanyi, ku siapkan hatiku untuk mendengar firman-Mu. Kita harus punya landasan yang tidak berubah. Kalau landasan kita berubah-ubah ya kita repot. Ya kan? Kalau landasan kita uang, ya uang fluktuasinya berubah-ubah. Kalau landasan kita itu adalah stock market misalkan, ya itu juga berubah-ubah landasan kita. Kalau landasan kita adalah keluarga, keluarga juga bisa berubah-ubah. Ya, hari ini saya dengar Ibu Susi bilang ponakannya mengalami kelahiran anak tapi langsung meninggal gitu ya. Tantenya Pak Yudi juga meninggal. Jadi mendadak ini. Pagi-pagi cuma gak enak badan, lemas katanya, lalu sama anaknya dibawa ke rumah sakit, di tengah perjalanan meninggal. Mendadak banget ini.
Padahal Natal kemarin masih merayakan Natal. Landasan bisa berubah. Kalau apapun bisa berubah. Yang tidak berubah adalah landasan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan hari ini kita akan melihat bahwa landasan firman Tuhan ini sebagai terang di dalam kehidupan kita ya. Waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini? Tuhan ingatkan satu kata ya, dan tiba-tiba kata-kata ini muncul pada mulanya, saudara. Pada mulanya, seolah-olah Tuhan mau bilang segala sesuatu ada mulanya. Mulanya kita mau pergi ke suatu tempat, sometimes kita nggak tahu ya tujuannya mau kemana ini kita gitu ya. Tapi yang penting kita harus tahu dulu, kalau mau pasang GPS, mau pasang apa, kita harus tahu dulu posisi kita ini ada di mana, gitu kan? Baru kita bisa menuju ke tempat manapun yang kita mau tuju. Jadi pada mulanya kita harus tahu di tahun 2023 ini posisi kita ada di mana, gitu. Kita mau menjalani tahun 2023 ini, kita perlu banyak panduan. Dan firman Tuhan adalah panduan yang paling bisa kita andalkan. Nah, saya pagi ini, karena pada mulanya kata-kata itu, saya jadi teringat dua perikop di dalam Alkitab tentang pada mulanya, yang pakai kata pada mulanya. Ada yang ingat nggak pada mulanya? Boleh ngomong kalau ada yang mau Pada ngomong. mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ya, satu itu. Ada lagi enggak? Ada yang ingat lagi enggak? Ada satu lagi, saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Tuh, ya. Ada lagi. Nah, waktu saya lihat, ya, saya coba melihat Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama ya. Dari rumah masing-masing, saudara boleh baca ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca lagi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, saya belum pernah memperhatikan kedua ayat ini, perikop ini berbandingan gitu ya. Ternyata kalau saudara tadi baca, lihat apa? Ada kesamaannya, saudara. Suatu hari saya akan datang di sorga mendatangi Yohanes. Saya mau nanya, Pak Yohanes, ini dulu waktu nulis ini gimana ceritanya? Gitu loh. Karena apa? Bagian yang kejadian itu ditulis oleh siapa? Siapa, saudara tahu nggak siapa yang nulis? Musa. Ya, Taurat itu ditulis oleh Musa. Dan itu jaraknya jauh sekali. Ya pastilah, bukan Musa nyontek Yohanes, pasti Yohanes yang nyontek Musa lah. Musa lahir duluan. Taurat ada duluan gitu ya. Tapi ini ceritanya dulu bagaimana? Saya pengen tahu nanti suatu hari nanti ya. Nah, ternyata tuh ada kesamaannya. Jadi saya kemarin membaca dan juga melihat kira-kira apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Ya, dari kesamaan itu, saya melihat yang pertama, paling tidak yang kita lihat di slide berikut, keadaan yang mula-mula. Keadaan yang mula-mula itu apa? Dua-duanya mengatakan gelap. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Kejadian 1 ayat 2. Lalu di Yohanes 1 ayat 5 juga dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi pertamanya itu adalah ada satu keadaan yang gelap. Keadaan yang gelap ini juga menggambarkan kehidupan kita yang masih di dalam dosa, yang masih menyimpan bola-bola, seperti yang Penter tadi suka gigit-gigit, yang masih juga ada hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan,
di dalam ketidakpastian, segala bola-bola apapun lah yang bersifatnya itu gelap gitu loh, membawa kegelapan gitu ya, keadaan yang mula-mula. Nah, kesamaan yang berikut adalah ada proses penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu proses penciptaan Allah ya, dengan berfirman, Kejadian 1 ayat 3. Lalu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 yang tadi kita baca, ada satu proses menjadikan atau menciptakan sesuatu lagi. Jadi ada satu proses penciptaan. Saudara, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kadang-kadang kita di dalam satu kegelapan, kita khawatir mengenai kehidupan ini. Apa yang akan terjadi di tahun 2023? Dengan cara apa saya bisa membayar mortgage rumah? Dengan cara apa saya bisa menyelesaikan ini dan itu? Membayar hutang-hutang, membayar karyawan, menyekolahkan anak, membayar bil rumah sakit mungkin, atau hal-hal yang lain ya, nggak tahu apa saja yang bisa ada di dalam pikiran kita yang membuat kita tuh jadi khawatir, yang membuat kita itu jadi dalam keadaan itu sepertinya gelap gitu loh, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita percaya sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Dulu di masa-masa, dan bukan dulu saja ya, sekarang juga saya juga sering sama Pak Yudi juga berdoa, Tuhan Engkau adalah Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu, dan Engkau sanggup menciptakan segala yang tidak ada menjadi ada. Kami lebih percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup. Saudara, ayat ini, pengertian ini saya dapatkan itu waktu, ini saya catat di sini, Roma 4 ayat 17 ya. Waktu Rasul Paulus itu bicara mengenai Abraham. Dalam Roma 4 ayat 17, ini Rasul Paulus sedang bicara mengenai Abraham. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, Abraham ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, Abraham ya percaya kepada Allah, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kami banyak mengalami mujizat Tuhan dengan mengakui bahwa Allah adalah Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Waktu Abraham, mengingat sedikit ya pengalaman Abraham ini, disuruh membawa Ishak ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya, dia taat, kita tahu cerita itu ya, dan dia berangkat bersama dengan seorang bujangnya. Lalu bujangnya disuruh tunggu di bawah gunung. Abraham bilang sama bujangnya, kami akan naik ke gunung dan menyembah Tuhan, akan worship, akan mempersembahkan korban. Kamu tunggu di sini, kami akan kembali. Saudara, Abraham itu salah satunya kita tahu bahwa dia dianggap sebagai bapak orang percaya karena dia percaya bahwa mereka berdua, kami akan kembali. Ya, walaupun dia tahu bahwa dia sedang disuruh mempersembahkan anaknya. Nah, saat itu belum ada orang yang mati dihidupkan kembali. Belum ada mujizat itu. Abraham belum pernah dengar. Tetapi dia sudah tahu bahwa Allah itu sanggup menghidupkan orang yang mati. Dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan iman ini dianggap oleh Tuhan sebagai satu kebenaran. Waktu Abraham mempersembahkan anaknya, saudara ingat ceritanya bahwa Allah menyediakan kambing jantan ya di semak-semak yang Tuhan sediakan untuk menjadi pengganti dari Ishak untuk dipersembahkan. Allah menyediakan, Jehovah Jireh. Kata-kata itu keluar pertama kali waktu Tuhan menyediakan pengganti korban Ishak, yaitu kambing itu ya. Jadi saya teringat akan ayat ini waktu bicara mengenai di dalam satu kegelapan, kita nggak tahu apa. Tetapi ingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sanggup mencipta. Abraham percaya dia sanggup, Allah sanggup membangkitkan orang mati, dan dia Allah yang sanggup
menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apapun saudara yang di dalam kehidupan saudara dan saya sekarang sedang alami, percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Yang ketiga kesamaannya adalah firman itu adalah Allah. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1, next slide Pak Taufik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah yang menciptakan. Nah, di ayat Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah yang menciptakan. Kita tahu bahwa firman yang disebut di sini adalah siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes 1 ayat 14 di next slide. Ayat itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kita tahu sekali lagi bahwa firman yang telah menjadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah sendiri. Kehadiran firman di dalam hidup kita itu sama saja dengan kehadiran Tuhan Yesus, sama saja dengan kehadiran Allah. Dan kalau ada kehadiran Allah, ada kasih karunia dan kebenaran, dan ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, kesamaan yang berikut adalah keempat, keadaan sesudahnya. Seperti tadi di masa kegelapan, ada penciptaan, karena ada firman, karena ada Allah, maka ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan keadaan sesudahnya adalah terang. Keempat, kesamaan di antara dua perikop itu. Kejadian 1 ayat 4 sampai 5 tadi kita baca, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi ada terang. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di ayat kelima dari Yohanes 1, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita sepakat bahwa kesamaan di antara dua perikop ini, keadaan sesudahnya adalah terang. Tadinya memang gelap. Tetapi terus setelah ada penciptaan, setelah ada campur tangan Allah dalam firman-Nya, maka keadaan berikutnya adalah yang terjadi adalah terang. Nah, Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus pernah bicara kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kita tahu bahwa firman itu Allah, firman itu Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus sendiri adalah terang itu sendiri yang menjadi terang dunia, yang akan memberikan kepada saudara dan saya, mengusir kegelapan, memberikan hidup. Saudara, saya pernah dulu mendengar satu tebak-tebakannya. Bagaimana mengisi sebuah ruangan yang gelap ya dengan sebuah benda yang bisa mengisi semuanya gitu ya. Nah, jawabannya itu adalah dengan menyalakan lampu. Ya benar juga sih. Begitu nyalain lampu, terang semua mengisi satu ruangan itu. Terang itu selalu menang terhadap kegelapan. Terang selalu mengusir kegelapan. Dan Tuhan Yesus tadi sudah dikatakan adalah terang dunia. Dengan menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, Dia akan memberikan hidup dan kita tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Tuhan Yesus adalah firman. Dengan menghadirkan firman Allah setiap hari dalam hidup kita, firman-Nya yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin, saudara. Apa kira-kira yang Tuhan mau sampaikan kepada kita memasuki tahun 2023 ini? Dari rangkaian kebenaran-kebenaran yang tadi kita sudah dengar ya. Saudara, seberapa banyak bola-bola dosa ya? Saya dapat emoji ini kayak wujudnya kayak bola gitu ya. Ya sudahlah. Itu bola-bola dosa dan masalah yang sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Yang membuat kita pusing. Tuhan Yesus itu sudah hadir di dalam kehidupan saudara sebagai juru selamat,
saudara dan saya. Dari segala dosa, ya Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Juru Selamat bukan hanya lewat Juru Selamat untuk dosa, tapi Juru Selamat dari segala masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kehidupan apa? Di dalam kita yang gelap. Kita tidak tahu arah tujuannya, mungkin sedang mau memulai satu bisnis, mungkin sedang mau memulai satu rumah tangga yang baru, mungkin sedang mencari sesuatu, memulai karir yang baru, tidak tahu apa yang harus dilakukan, keadaannya gelap, seolah-olah ya orang-orang bilang, bahkan di Indonesia Presiden Jokowi juga bilang katanya Indonesia mau gelap begitu ya, tahun 2023. Dunia bahkan semuanya akan gelap. Memang kita hidup di akhir zaman di mana kesukaran akan bertambah-tambah, ya betul. Dan keadaan dunia bukan akan menjadi semakin baik, ya betul. Dan bahkan kita mungkin akan masuk ke dalam satu masa di mana masa itu adalah masa kesusahan. Karena di end of time ada masa kesusahan besar, ada masa kesusahan kecil dulu ya, masa kesusahan kecil, kesusahan besar, 7 tahun, masa pemerintahan, nanti ada antikris di situ dan macam-macam ya, kita nggak bahas sekarang. Tetapi keadaan dunia ya akan menjadi susah gitu ya, inflasi di mana-mana segala macam ya. Tetapi kita punya posisi yang berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Kita sometimes kita tahu itu, tetapi apakah kita sadar itu gitu ya? Kita tahu, tetapi dalam menghadapi masalah di dalam apa? Sometimes kita menjadi panik, sometimes kita menjadi khawatir, sometimes kita menjadi down. Dan kita mau pagi ini diingatkan kembali bahwa segala keadaan kita yang gelap itu bisa menjadi terang pada saat kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus itulah hadir di dalam keberadaannya Dia di dalam hidup kita, juga melalui firman-Nya. Di antara kita semua sudah menerima Tuhan Yesus. Izinkan sekarang Tuhan Yesus untuk menerangi hidup kita, mengusir kegelapan yang ada, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kepahitan, kekecewaan dengan firman Tuhan. Saudara, tadi Pak Agwan itu in the last minute kirim WA kepada grup senior. Ya, kalau intinya adalah kalau kita itu mendengar 2023 akan menjadi tahun yang berat, ya. Kalau saudara baca ya di WA-nya Pak Agwan di sini kan, oh ya ada tuh, ya berat, tambahkan huruf apa? K. Yang sudah baca ya, tambahkan huruf K. K itu adalah Kristus. Jadi kalau berat ditambah huruf K, saudara bisa main word puzzle kan? Ya jangan ditaruh di paling belakang. Berat K, bingung dah mau ngomongnya gimana. Tapi coba kalau berat ditambah K, saudara bisa menemukan kata apa? Ada yang bisa menemukan? Berkat. Berkat. Nah itu ya. Sebetulnya itu adalah inti dari apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Terima kasih Pak Agwan. Harusnya Pak Agwan yang khotbah hari ini. Ya. Apapun kondisi kita dalam keadaan gelap, keadaan berat, tambahkan K itu. Tambahkan huruf K. Kristus ada di dalam hidup kita. Maka Dia akan membawa terang dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi berkat. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Setiap hari Kristus hadir di dalam hidup kita. Firman-Nya hadir di dalam hidup kita. Tidak bosan-bosannya Pak Paulus mengirim Daily Hope setiap hari. Pak Yudi menerjemahkan, terus dikirim lagi sama Pak Paulus. Saya mengirimkan lagi. Niki Gamble punya ini ya, devotion itu bagus sekali. Saudara bacalah itu. Ya firman Tuhan, dengar firman Tuhan di YouTube sekarang banyak sekali. Perlengkapi, masukkan firman Tuhan itu. Ya, jangan bola-bola yang negatif yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi kita berikan firman Tuhan, ya, berikan firman Tuhan yang set of bola-bola yang akan menjadi problem di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Firman itu yang akan menyegarkan saudara dan saya. Janjinya di dalam firman Tuhan itu kan banyak sekali janji firman Tuhan yang akan meneguhkan,
saudara dan saya. Saudara harus memperhatikan firman Tuhan itu karena janji Tuhan itu, saya harus hati-hati ngomong di sini, ada kondisinya ya. Karena dulu kita pernah bahas, saya selalu bilang janji Tuhan itu ada syaratnya. Saya diprotes sama beberapa orang di sini, bukan syarat Bu, kondisi gitu ya. Oke lah. Ya, tapi saudara baca coba, setiap janji firman Tuhan itu selalu ada precondition. Apa kondisinya yang saudara harus lakukan dulu? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak mengalami masa kekeringan dan lain-lain gitu ya. Saudara, perhatikan firman Tuhan. Dan bukan hanya perhatikan saja, tetapi lakukan firman Tuhan. Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, perumpamaan tentang rumah yang didirikan di atas pasir dan di atas batu karang. Saudara ingat ya, orang pandai membuat rumahnya, ada lagunya. Terus orang bodoh membuat rumahnya. Saudara mau menjadi orang pandai apa orang bodoh? Tentu kita semua mau menjadi orang pandai. Dua-duanya itu adalah anak Tuhan, saudara. Orang bodoh dan orang pandai, kedua-duanya orang anak Tuhan. Kedua-duanya mendengar firman Tuhan yang sama bahkan. Bedanya adalah yang pandai melakukan firman Tuhan. Yang bodoh hanya mendengarkan, tidak melakukan. Nah, diumpamakan orang pandai itu mendirikan seperti rumah di atas batu karang karena dia melakukan. Orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir karena dia hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka berdua mengalami ujian yang sama. Tahun 2023 kita akan mengalami ujian yang sama. Ke depan tahun yang sama, ya kita akan mengalami ujian-ujian yang sama. Ekonomi susah mungkin dan lain-lain lah, inflasi lah dan lain-lain. Akan ada. Hujan akan turun buat orang bodoh, orang pintar. Sama-sama hujannya turun. Tetapi bedanya adalah hasil akhirnya. Hujan itu turun, badai itu sama-sama menghempas ya, menimpa rumah orang bodoh dan orang pandai. Tetapi beda, orang bodoh punya rumah yang didirikan di atas pasir, hancur. Tetapi orang pandai punya rumah, tetap berdiri tegak. Nah, itulah saudara. Buat saudara dan saya, jadikan landasan hidup saudara dan saya adalah firman Tuhan yang kokoh. Kita terima firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Dan percaya akan janji-janji firman Tuhan. Maka itu akan membuat saudara dan saya berdiri kokoh. Walaupun keadaan tidak enak, walaupun keadaan mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, maka saudara akan melewati itu seperti mendapatkan sesuatu yang baru, ciptaan-ciptaan yang baru Tuhan akan wujudkan. Sesuatu keadaan yang keadaannya gelap, saudara akan melihat ada terang Tuhan yang ajaib, yang saudara dan saya akan alami. Dan dari situlah saudara, Tuhan akan memakai saudara dan saya untuk menjadi alat-alatnya, menjadi terang bagi orang yang lain, menjadi berkat buat orang yang lain juga. Tahun 2023, mari saudara, kita baca satu ayat ini sebagai landasan yang terakhir, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sering dengar ayat ini. Mari kita gunakan benar-benar firman Tuhan Yesus, firman Allah, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita masuk tahun 2023 dan lewati ini bersama dengan Dia, Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia akan memberikan mujizat-mujizat bagi saudara dan saya dan membawa saudara dan saya kepada kemenangan-kemenangan yang akan kita lihat in the future. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan suci. Sekali lagi kita mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara bisa mengambil elemen perjamuan suci yang sudah disiapkan, roti dan anggur, teh, kopi,
air putih, apapun yang saudara punya, mari kita siapkan hati kita. Dan kita akan sama-sama menyiapkan hati kita dan merenungkan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan. Ada satu lagu, janjimu ya dan amin. Ya. Mari siapkan hati kita dan renungkan firman Tuhan sambil kita menyanyikan lagu ini. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku coba. Janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan bahwa kami bisa memasuki tahun 2023 ini bersama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tidak pernah berubah Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Sebagai Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tempat di mana kami bisa bersandar dengan sandaran yang kokoh. Kami bisa punya landasan dasar yang teguh yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memasuki tahun 2023 ini juga dengan satu kesadaran bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau dan kami memerlukan firman-Mu Tuhan untuk menjadi guidance, menjadi penolong buat kami, untuk kami mengambil keputusan, untuk kami melakukan sesuatu. Tuhan, ajar kami untuk kami selalu Tuhan mengutamakan Engkau, firman-Mu Tuhan, bertanya kepadamu Tuhan sebelum kami melakukan segala sesuatu Tuhan, agar kami tidak salah jalan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami, segala hal-hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mungkin kami sebagai anak-anak-Mu masih sering Tuhan kami merasa takut, khawatir,
kami banyak mungkin hal-hal yang kami simpan di dalam hati, kekecewaan, kepahitan, Tuhan, hal-hal yang harusnya kami buang Tuhan, dan kami mau buang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau buang, biar hari-hari kami ke depan tidak dibebani Tuhan dengan hal-hal semacam itu. Dan biarlah Tuhan hati kami boleh indah di hadapan-Mu. Kami mau mengisinya Tuhan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis dan sedap didengar. Hal-hal yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memimpin langkah hidup kami Tuhan. Tolong kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Juga hari ini kami memperingati Tuhan kematian-Mu di atas kayu salib, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga, dan juga suatu hari nanti Engkau akan datang kembali. Kami bersyukur buat semuanya ini. Tuhan, kami minta Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hati kami masing-masing. Engkau yang memberkati kami masing-masing melalui roti dan anggur ini. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus ini tidak menjadi sia-sia, tetapi membawa berkat dalam kami memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita masuk ke perjamuan suci, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 16 sampai 31 sebagai berikut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Saudara, dengan roti dan anggur di tangan, saya ajak saudara untuk menjawab dengan kata amin untuk dua pertanyaan yang akan saya bacakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat semua ini. Terima kasih. Suatu hari nanti kami akan bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Kami akan minum dan makan perjamuan ini bersama-sama dengan Engkau. Muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, kami sangat merindukan saat-saat itu Tuhan. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Terima kasih. Persiapkan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh menjadi mempelai-mempelai yang siap untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami terima berkat perjamuan suci ini. Yang sakit kami percaya disembuhkan. Yang punya masalah kami percaya juga ada jawaban. Engkau Allah sekali lagi pencipta yang bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terima kasih buat Bu Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah tahun 2023 ini
kita terus berjalan bersama Tuhan dan memegang firman itu, karena Dia sanggup, Allah yang luar biasa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Walaupun di depan kita tidak ada jalan, Dia sanggup membelah air laut, memindahkan gunung, dan bahkan Dia sanggup membuat kita melewati, meloncat tembok masalah dalam kehidupan kita. Terus pegang firman Tuhan dan berjalan bersama Yesus. Ada beberapa pengumuman untuk minggu ke depan. Untuk small group, seperti biasa, senior hubungi Pak Roni, Livermore, Brentwood bisa menghubungi Saudari Joyce, Concord Fremont bisa menghubungi Bu Hana, dan yang pro bisa menghubungi Saudara Stephen dan Pak Wira. Dan juga untuk prayer online akan diadakan next Wednesday, bisa menghubungi Saudari Joyce. Dan juga terima kasih untuk saudara-saudari yang telah mensupport ICCC dalam pekerjaan Tuhan, baik itu dalam persembahan perpuluhan, bisa melalui online giving, sel ataupun cek yang atas nama ICCC bisa dikirim ke alamat saya juga. Dan juga happy birthday untuk saudara anak Sean, itu anak dari Ibu siapa? Pak Luki sama dan juga Miss Patty Lim, dan juga saudara Rafael, anak dari Ibu Mercy dan cucu dari Oma Ruth ya. Begitu pengumuman untuk minggu ini. Dan kita akan tutup ibadah kita siang ini, dan sebelum kita tutup akan kita doa bersama dalam doa syafaat, dan Bu Grace akan menutup dalam doa berkat buat siang ini. Kita akan mulai. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh memulai tahun baru ini Tuhan dengan kebaktian di hari Minggu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami ya Tuhan. Biarlah kami benar-benar Tuhan menjadikan firman-Mu ini Tuhan sandaran hidup kami ya Tuhan, dengan kami boleh melakukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa Tuhan untuk ICCC ya Bapak, di mana Engkau sudah menempatkan kami di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pakai kami Tuhan, semua Tuhan, para pengurus maupun gembala sidang Bu Grace dan Pak Yudi ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang terbaik Tuhan, bukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, tetapi menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mempunyai maksud ya Bapak. Engkau menempatkan kami di Pleasant Hill Senior Senior Center ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat di tempat di mana kami Engkau sudah tempatkan ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada gembala sidang dan juga para pengurus Tuhan hikmat bijaksana yang daripada-Mu Tuhan, untuk boleh melakukan semua tugas-tugas yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk para jemaat juga ya Bapak yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, yang mempunyai masalah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan Tuhan. Berikan mereka sukacita Tuhan, dan berikan mereka pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingat juga untuk Pak Yudi yang baru kehilangan tantenya. Tuhan sendiri yang akan menghiburkan keluarga ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri ya Bapak. Kami berdoa juga untuk keponakan hamba ya Tuhan yang baru kehilangan babynya. Tuhan sendiri akan menghibur keluarga ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan damai-Mu Tuhan, dan penghiburan memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapak. Kami juga Tuhan ingat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan mungkin takut akan menghadapi tahun 2003 ini Tuhan, dengan segala macam berita-berita yang tidak menyenangkan Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan bukan pengharapan daripada dunia Tuhan, bukannya dari damai yang dari dunia Tuhan, tetapi damai yang dari Engkau sendiri ya Tuhan. Karena Engkau yang sanggup Tuhan, yang melakukan Tuhan segala sesuatu, dan Engkau selalu yang memungkinkan Tuhan semua terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa biarlah Engkau pakai gereja ini Tuhan dengan lebih heran lagi ya Bapak, dan kami terus berdoa Tuhan sendiri yang akan menyediakan tempat kami boleh berbakti dengan lebih permanen ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami juga Tuhan semua ya Bapak, makin hari makin lebih
mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau ya Bapa, dan kami boleh giat terus melakukan pekerjaan yang sudah Engkau tugaskan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan juga Stephen untuk kembali lagi ke Amerika dengan selamat ya Tuhan. Engkau juga yang pimpin perjalanannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus akan berkarya Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan, dan Engkau yang akan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami hanya dapat mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ya Bapa ya surga, masih dalam rangkaian doa-doa kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa terkhusus untuk negara Amerika ini Tuhan, di mana kami tinggal. Ya Bapa, Kau tahu banyak sekali Tuhan masalah Tuhan, winter storm Tuhan yang berada di East Coast Tuhan, dan juga di Seattle juga Tuhan. Kau tahu Tuhan, winter kali ini benar-benar dingin dan benar-benar Tuhan storm di mana-mana Tuhan. Ya Bapa, Kau mau kuatkan mereka Tuhan yang tertimpa musibah Tuhan. Kau kuatkan Tuhan, biar ingatkan ada Engkau Tuhan yang selalu ada bersama mereka Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Kau juga dengar ada juga masalah banjir juga di Amerika ini juga Tuhan. Biar Kau mau sertai Tuhan, biar pemerintah Tuhan mau berusaha Tuhan untuk karena minggu-minggu selanjutnya akan hujan lagi Tuhan, biarlah banjir tidak semakin lama semakin memburuk Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Kami berkhusus Tuhan berdoa untuk negara ini Tuhan, untuk pemerintahannya Tuhan, dari presiden sampai kabinetnya semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah apapun Tuhan yang mereka putuskan, apapun yang mereka akan tentukan Tuhan, biarlah mereka takut akan Engkau Tuhan. Biar kami rindu Tuhan, negara Amerika ini Tuhan menjadi negara yang takut kembali akan Engkau Tuhan. Negara yang kembali Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Negara yang banyak mengirim misionerinya Tuhan ke beberapa negara Tuhan. Kembalikan negara Amerika Tuhan menjadi negara yang takut akan Engkau Tuhan. Diserahkan Tuhan negara Amerika hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia Tuhan. Kau juga dengar banyak sekali masalah Tuhan, ada gempa bumi, ada banjir juga Tuhan di Indonesia Tuhan, malapetaka Tuhan yang terjadi Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan kami sebagai ICCC Tuhan, gereja kecil kami bisa membantu Tuhan melalui Peduli Indonesia Tuhan. Apapun Tuhan yang kejadian di Cianjur ataupun yang di mana-mana Tuhan, Kau mau bantu Tuhan. Pakai ICCC Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Ya Bapa, Kau juga mau melalui banyak kejadian Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Rodi dan Bu Indri ya Tuhan, yang melayani di Indonesia Tuhan, menjadi perpanjangan saluran berkat-Mu Tuhan dari ICC Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dan Kau mau jaga dan sertai mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan, kecelakaan ataupun sakit penyakit Tuhan, hingga Pak Roni dan Bu Indira bisa melayani-Mu Tuhan, membawakan berita-Mu Tuhan ke pelosok-pelosok Tuhan di Indonesia Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kedua negara Indonesia dan Amerika ini Tuhan, untuk menjelang pemilu nanti Tuhan 2024 Tuhan. Biarlah siapapun presiden yang akan terpilih nanti Tuhan adalah Engkau turut serta Tuhan dalam pemilihan ini Tuhan. Menjadi orang yang takut akan Engkau Tuhan, dan juga menjalankan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, kami Tuhan terus mendoakan kedua negara ini Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan untuk peperangan Tuhan antara Rusia dan Ukraina juga Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai Tuhan, biarlah mereka menjadi damai kembali Tuhan, menjadi satu kembali Tuhan negara mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menjadi penopang, penghibur, kekuatan di dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Dan semua berkat ini mari kita terima di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semangat. Selamat tahun baru.